Baik, mari kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan kepada kami. Dari Amin. pagi, siang, hingga saat ini, kami sungguh merasakan pertolongan dan campur tangan Tuhan, serta pimpinan Tuhan dalam seluruh aktivitas kami. Malam ini Tuhan, kami ingin belajar dari Tuhan dan firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh Allah yang kudus menuntun, mengarahkan kami supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami lewat firman-Mu pada malam hari ini boleh kami sambut dengan sukacita, dan oleh kekuatan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menghayati dan mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua jaringan internet yang kami gunakan, Tuhan tolong agar semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Warpaung yang sudah memimpin kami dalam pembukaan PA kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur kalau kembali pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program PA kita bersama. Dan tema kita malam hari ini ialah tentang antara tradisi dan perintah Tuhan, mana yang paling utama, ya. Antara tradisi dan perintah Tuhan, mana yang paling utama. Nah, secara umum pasti kita akan menjawab bahwa yang paling utama adalah, yang lebih utama adalah perintah Tuhan. Jadi secara sederhana kita bisa menjawab bahwa yang paling utama adalah perintah Tuhan. Tetapi ketika kita mencoba untuk masuk ke ranah empiris, ranah praktikal, maka kita dihadapkan dengan satu situasi yang sulit antara perintah Tuhan yang mau kita utamakan ataukah tradisi yang kita harus lebih utamakan. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini tema PA kita antara tradisi dan perintah Tuhan, mana yang lebih utama. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berpikir tentang tradisi, maka sesungguhnya kehidupan kita ini dibungkus oleh tradisi. Mulai dari dalam kandungan ibu sampai ke dalam kandungan bumi, kita dibungkus dalam tradisi. Dan tradisi ini membawa kita kepada hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Tetapi juga tradisi menjebak kita untuk melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi, sesungguhnya kalau kita berpikir tentang tradisi, maka kehidupan kita mulai dari dalam kandungan ibu sampai ke dalam kandungan bumi, tradisi membungkus kehidupan kita. Dan tradisi, kita harus pahami ada dua aspek, tradisi yang baik, tradisi yang benar, tradisi yang membawa kita mempermuliakan Tuhan di dalamnya. Tetapi juga kita harus sadari bahwa ada tradisi yang salah, tradisi yang tidak benar, yang membawa kita jauh dari Tuhan, membawa kita menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita harus menentukan sikap, tradisi mana yang harus kita lakukan. Apakah tradisi yang diajarkan oleh Alkitab, ataukah tradisi yang diajarkan oleh manusia? Kita harus akui memang bahwa tradisi Alkitab diajarkan kepada kita. Tetapi juga ada tradisi nenek moyang yang juga diajarkan kepada kita. Ya. Tradisi Alkitab misalnya perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu tradisi Alkitab. Tradisi yang membawa kita kepada kenangan akan peristiwa
pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu tradisi Alkitab. Tradisi yang baik, tradisi yang benar, tradisi yang mempermuliakan Tuhan, tradisi yang membawa kita untuk semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Itu tradisi Alkitab, perjamuan kudus salah satu contoh. Tetapi juga ada tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Dalam berbagai suku di seluruh dunia punya tradisi. Dan tradisi yang dihasilkan oleh pikiran manusia, gagasan manusia, cenderung untuk menjauhkan manusia dari penciptanya. Cenderung untuk membuat manusia melawan perintah Tuhan, cenderung membuat manusia lebih tunduk kepada apa yang diajarkan oleh manusia dibandingkan yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau begitu, apakah tradisi itu? Nah, ini pertanyaan penting buat kita. Apakah tradisi itu? Ya, saya sudah membawa kita tadi kepada sebuah pendahuluan tentang tradisi Alkitab maupun tradisi nenek moyang, tradisi manusia. Saya juga sudah membawa kita tadi bahwa hidup kita ini mulai dari kandungan ibu sampai ke dalam kandungan bumi, atau mulai dari perut ibu sampai ke dalam perut bumi, kita dibungkus oleh tradisi. Nah, apakah tradisi itu? Kita akan lihat ya, pengertian dari tradisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat istiadat turun-temurun, dalam kurung dari nenek moyang, yang masih dijalankan dalam masyarakat, atau penilaian anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Nah, ini dia nih. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat istiadat turun-temurun atau diwariskan, diajarkan dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat, atau penilaian anggapan bahwa cara-cara yang telah ada, yaitu tradisi-tradisi adat istiadat tadi, merupakan cara yang paling baik dan benar. Ya, itu pengertian tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cara yang paling baik dan benar dianggap mengatur seluruh eksistensi keberadaan hidup manusia dalam relasinya dengan sesama manusia, dalam relasi dengan alam semesta, dalam relasi dengan lingkungan, maupun dalam relasi dengan Tuhan. Ya. Kemudian, tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini atau sekarang. Jadi tradisi itu sesuatu yang sudah dilakukan di masa lalu, kemudian diteruskan, disalurkan, ya diwariskan, diturunkan ke masa kini atau masa sekarang, atau dari generasi pendahulu kepada generasi yang kemudian, ya, kepada keturunan yang terdahulu sampai kepada keturunan yang sekarang, ya. Jadi ini tradisi yang terus-menerus dilestarikan, ya, dilestarikan oleh setiap suku bangsa di bawah kolong langit ini. Saya berharap kita bisa menangkap pemahaman tentang tradisi. Nah, tradisi dalam arti sempit ialah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Jadi dalam pengertian yang sempit, tradisi itu adalah warisan, ya, warisan sosial yang masih memenuhi persyaratan, ya, yang masih relevan dengan kehidupan masa kini, ya.
Dan itu masih kuat ikatannya dengan seluruh aktivitas manusia pada masa kini. Itu secara sempit. Jadi interaksi sosial itu bagian dari tradisi-tradisi yang masih bisa bertahan. Karena ada banyak tradisi yang sudah ditinggalkan, ya, yang sudah ditinggalkan. Hanya tinggal tradisi-tradisi tertentu yang masih dipertahankan karena dianggap masih relevan dengan kehidupan kekinian. Ya. Itu tradisi secara sosial. Nah, menurut ensiklopedia, tradisi adalah sesuatu hal yang telah dilakukan sejak lama dan terus-menerus menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat hingga sekarang. Ya, jadi ensiklopedia memahami bahwa tradisi itu sudah lama dilakukan. Tetapi walaupun itu sudah lama dilakukan, karena diulang-ulang, ya, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, kehidupan suku, kelompok sampai sekarang ini. Jadi tradisi itu mengikat dan mengatur kelompok atau kehidupan satu suku atau sebuah masyarakat. Itu ensiklopedia. Kemudian dalam Wikipedia, tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari satu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Nah, ini dari Wikipedia kita melihat secara komprehensif tentang tradisi atau kebiasaan, bahwa itu dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dalam sebuah negara, sebuah kebudayaan, dalam waktu tertentu, dan agama yang sama. Nah, kita melihat bahwa ternyata Wikipedia memberikan pemahaman antara korelasi antara tradisi dengan agama yang dilakukan oleh sebuah masyarakat, ya, yang berlaku di sebuah negara. Nah, bagaimana dengan perintah Allah? Ya, bagaimana dengan perintah Allah? Kita melihat dalam Markus, ya, Injil Markus pasal 7 ayat 7 sampai ayat 1 sampai 8, ya. Saya ada di slide, ya. Markus 7 ayat 1 sampai 8, saya akan bacakan buat kita. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Selanjutnya dikatakan, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Nah, itu firman Tuhan dalam Markus 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ya. Saya baca ulang ayat 7 dan 8.
percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, di sini kita melihat bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara tradisi adat istiadat nenek moyang dengan perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Dijelaskan bahwa tradisi adalah adat istiadat nenek moyang yang diteruskan atau diajarkan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Sedangkan perintah Tuhan berasal dari Tuhan itu sendiri. Jadi ada perbedaan yang jelas. Perintah Tuhan itu sumbernya dari Tuhan, sedangkan tradisi adat istiadat sumbernya dari nenek moyang atau dari manusia. Hasil karya manusia, hasil berpikirnya manusia, itulah yang disebut dengan adat istiadat, kebiasaan, tradisi. Ya, itu hasil pikiran manusia. Nah, tradisi menjadi sarana umat beragama untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi orang yang sudah menunaikan tradisi tidak berarti sudah beribadah kepada Tuhan. Ini jelas ya. Menurut orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya tradisi menjadi sarana bagi mereka untuk beragama, untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi harus kita pahami bahwa orang yang sudah menunaikan tradisi tidak berarti sudah beribadah kepada Tuhan. Nah, ini dia menjadi poin penting kita pada malam hari ini. Ya. Karena orang yang beribadah kepada Allah pasti menunaikan perintah Allah. Saya ulangi sekali lagi, orang yang beribadah kepada Allah pasti menunaikan perintah Allah. Tetapi orang yang menunaikan tradisi tentu atau belum tentu dia beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, saya percaya bahwa kita bisa mengambil satu garis yang jelas, mau memutuskan mana yang harus lebih ditaati, perintah Allah atau tradisi adat istiadat, ya, kebiasaan yang diajarkan oleh manusia, ya. Di sini kita melihat bahwa terjadi kontradiksi ya antara mempraktekkan firman Tuhan dalam tradisi atau mempraktikkan tradisi dalam kehidupan orang percaya. Ya. Ini menjadi persoalan penting bagi kita sehingga malam hari ini kita mau belajar untuk bagaimana sikap kita terhadap tradisi, ya. Sikap kita terhadap tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur atau oleh nenek moyang kita sampai dengan hari ini. Nah, saya pikir kita harus diskusi bersama bahwa malam hari ini saat kita mengutamakan Yesus, maka Dia akan menambahkan segalanya, termasuk damai sejahtera. Nah, pada saat kita mengutamakan tradisi, adat istiadat, kebiasaan yang diajarkan nenek moyang, apakah kita sejahtera? Apakah kita mengalami kedamaian di dalam melakukan itu atau justru menjadi polemik di dalam kehidupan kita, ada konflik di dalamnya. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan bersama pada malam hari ini, ya, agar pemahaman tentang tradisi dan perintah Tuhan menjadi jelas. Ya, kita bisa bedakan
tradisi, dan perintah Tuhan. Itu jelas, harus ada garis yang jelas. Jangan sampai kita ada pada area abu-abu, ya, sehingga antara tradisi dan perintah Tuhan sepertinya terjadi sinkritisme di dalamnya pada saat kita mempraktekkan tradisi dalam ibadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Tuhan mempraktekkan tradisi. Ya, ini yang kita akan diskusikan bersama. Saya kembalikan kepada Pak Marpaung. Wah, dahsyat. Terima kasih Pak John, dipaparkan bagaimana tradisi dan perintah Tuhan itu dipertentangkan, diperdengarkan, dan dibukakan. Jelas sebagai orang percaya kita pasti memilih yang paling utama dan harus ditaati adalah perintah Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya yang menjadi hal yang kadang-kadang mustahil bagi kita melihatnya. Di dalam kehidupan kita banyak sekali justru firman Tuhan itu diabaikan demi terselenggaranya dengan seksama dan dengan cara yang sehusuk-husuknya melakukan adat istiadat. Nah, ada yang mengambil dari kejadian di mana ketika itu orang Israel keluar dari tanah Mesir dan Yusuf yang meninggal sebelum mereka keluar berpesan karena dia beriman, aku akan masuk ke tanah Kanaan. Lalu dia pesankan supaya dia dibawa tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya maksudnya tulang belulangnya. Bukan tulang dan sebagainya, bukan. Tulang belulangnya dibawa. Nah, ini sering sekali dipakai sama orang Kristen zaman sekarang. Orang Batak khususnya. Lihat itu di kejadian. Yusuf juga dibawa tulang belulangnya. Nah, bagaimana dengan suku-suku lain? Ada Pak Pit di sini. Bagaimana dengan barongsai? Adat yang sempat menjadi polemik yang sangat besar di negeri ini. Di zaman Pak Harto itu menjadi sebuah kucing-kucingan. Bahkan kalau ditemukan orang yang memakainya, maka akan dilakukan pembulian dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, silakan bertanya selebar-lebarnya mumpung waktunya masih sangat panjang dan jauh supaya kita sama-sama dapat menikmati dan saling mendukung satu dengan yang lain. Silakan. Orang pertama silakan langsung buka mic-nya saya gitu. Saya deh. Oh, saya tadi. Masih dari tempat kami saling mendengar. Iya, biar cepat, kadang-kadang nunggu-nunggu kelamaan waktunya habis. Jadi terima kasih untuk tadi pembukaan yang sudah dibukakan oleh Pak John, bagaimana dikatakan bahwa ya tradisi itu adalah sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang tentu belum mengenal Tuhan ya. Ya, pastilah itu. Terutama kalau saya lihat diri orang Batak itu belum mengenal Tuhan. Zaman itu tradisi-tradisi yang diwariskan itu. Jadi kalau bagi saya seperti tadi Pak Marpaung bilang, ya tentu saya lebih mengutamakan melakukan firman Tuhan daripada melakukan tradisi-tradisi itu. Dan dalam arti begini, tidak melakukan tradisi itu pun harus kita pilih mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan maupun yang sesuai gitu. Karena ada banyak tradisi juga, misalnya kita mengunjungi orang sakit, menghibur orang yang meninggal gitu ya, keluarganya maksudnya, itu adalah satu tradisi yang patut kita wariskan, patut kita lanjutkan gitu. Tetapi ada begitu banyak juga tradisi yang ini tidak patut lagi kita lakukan karena kita tahu itu inspirasinya dari dari nenek moyang kita yang tidak mengenal Tuhan. Contohnya begini, saya kan punya grup SMA ya, punya grup SMA itu yang rata-rata di grup kami itu adalah orang
yang akan menikahkan anak gitu ya, bahkan ada yang baru punya cucu gitu ya. Jadi di grup itu seringkali saya perhatikan bagaimana kawan-kawan saya yang katakanlah orang Batak 100% itu, mereka sering kali membahas tentang yaitu adat istiadat ini, tetapi jarang sekali yang terkait dengan firman Tuhan. Tidak ada itu. Selalu kalau misalnya saya ini mereka bilang, saya bilang kan, marilah kita lebih mengutamakan firman Tuhan lah yang kita hafal. Jangan lagi upasa-upasa atau perumpamaan nenek moyang itu. Kadang itu terus yang dibahas, perumpamaan ini gitu ya. Nah, jadi intinya bagi saya, walaupun saya dibully, walaupun saya mungkin tidak dianggap, itu tidak menjadi masalah bagi saya. Saya lebih senang melakukan firman Tuhan daripada melakukan semuanya itu. Itu aja dari saya, tanggapan saya. Jadi itu bukan pertanyaan Pak John, tapi menguatkan, meneguhkan apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah, kita mau dengar dari teman-teman yang memang selama ini antara bertentangan di pikiran, tapi oleh dorongan lingkungan harus dilakukan. Nggak dilakukan, malu sama tetangga, malu sama diri sendiri, malu sama keluarga. Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Mau tanya dulu. Ya. Pak, tadi ada disinggung perjamuan kudus. Oke. Perjamuan kudus itu tradisi atau bukan? Perintah ya. Perintah. Iya, ketika kita melakukan perjamuan kudus itu tradisi atau bukan? Ketika kita melakukan ibadah itu tiap hari Minggu itu tradisi atau bukan? Bukan. Ketika kita melakukan puji-pujian kepada Tuhan, itu tradisi atau bukan? Pernikahan itu di gereja tradisi atau bukan? Jadi ya itu kan juga tradisi-tradisi. Itu tradisi yang biasa kita lakukan, dilakukan turun-temurun, tetap dilakukan. Nah, berarti itu tradisi. Ya. Jadi ketika kita memuji Tuhan tanpa, karena di sini ada bibir dan hati ya. Nah, itu ya. Mungkin nanti saya mau tanya itu dulu. Apakah itu tradisi atau bukan? Yang biasa kita lakukan itu tradisi atau bukan? Ibadah-ibadah itu. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Pertanyaan yang sangat menantang nih Pak John. Ada Pak Silalahi di sini juga ya. Terima kasih sudah bergabung Pak JKS. Wah, bukan Jusuf Kala. Hati-hati. Jusuf Kala yang sedang bersama. Silakan Pak John, langsung Pak. Baik, terima kasih. Ibadah itu tradisi. Perjamuan kudus itu tradisi. Iya. Kenapa? Kalau kita baca Kejadian, Kain dan Habel itu mengikuti tradisi orang tuanya, diajarkan oleh orang tuanya. Tuhan tidak mengajarkan Kain dan Habel, tapi orang tuanya mengajarkan Kain dan Habel untuk beribadah kepada Tuhan dengan membawa persembahan-persembahan. Jadi semua yang ada dalam Alkitab itu tradisi. Tetapi tradisi yang diajarkan Alkitab adalah tradisi yang ujungnya adalah mempermuliakan Tuhan. Amin. Itu yang perlu kita pahami bersama. Itu tradisi ajaran Alkitab. Jadi bukan tradisi yang menjauhkan kita dari Tuhan, tapi tradisi yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Makanya tadi saya kasih contoh perjamuan kudus. Itu perjamuan kudus itu sebenarnya acuannya kepada ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, itu ajaran tradisi yang diteruskan sehingga dalam perjanjian baru terjadi kejelasan makna apa yang dikatakan dalam perjanjian lama sebagai simbol, maka dalam perjanjian baru itu menjadi bukan simbol lagi tetapi menjadi nyata di dalam kematian Yesus Kristus. Jadi itu merupakan ajaran Alkitab yang diwariskan kepada generasi-generasi umat Allah. Makanya Israel itu dalam Ulangan pasal 6 ya, ajarkanlah pada saat engkau duduk, pada saat engkau tidur, pada saat engkau bangun, pada saat engkau berjalan, pada saat engkau melakukan, ajarkanlah. Dan itu tradisi.
tradisi penyembahan kepada Yahweh Elohim. Makanya seluruh rangkaian dalam perjanjian baru, apa yang menjadi simbol dalam perjanjian lama, itu menjadi nyata di dalam perjanjian baru. Makanya tradisi-tradisi ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa seluruh kehidupan kita ini dibungkus oleh tradisi. Sejak kita dalam perut saja, dalam perut ibu, itu sudah ada tradisi. Tradisi orang percaya mendoakan bayi dalam perut ibunya. Itu tradisi. Tetapi bagi orang yang belum di dalam Kristus, mereka melakukan upacara-upacara khusus. Misalnya 7 bulan dan seterusnya, itu ada. Tetapi itu bukan tradisi yang diajarkan oleh Alkitab. Itu ajaran tradisi yang diajarkan oleh leluhur yang tentunya sesuai dengan pemikiran leluhur. Misalnya, kalau ibu hamil, kalau jalan malam, di suku kami, itu ada bawang putih yang dibawa. Atau di jidat anak itu dibikin salib dari hitam priuk. Taruh di sini. Atau ada peniti ya, yang digantung. Dan itu ketika ditanya kenapa itu harus dilakukan, dikatakan supaya anaknya itu tidak diganggu oleh roh jahat. Jadi ketika ada bawang putih, bau bawang putih itu nggak disukai oleh roh jahat katanya. Atau salib yang di jidat warna hitam itu adalah penolak, sebuah kekuatan yang menolak kuasa gelap atau kuasa iblis mengganggu bayinya. Itu tradisi. Nah, karena itu maka sebagai orang percaya nggak perlu kita harus taruh salib di jidat anak kita, nggak perlu bawa gunting, nggak perlu bawa peneti, nggak perlu bawa bawang putih. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perlindungan Tuhan bagi anak cucu orang benar itu kan sempurna. Nah, itu tradisi Alkitab yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi warisan-warisan ini memang kalau kita ikuti secara seksama, maka dari awal saya katakan tadi ada tradisi yang diajarkan oleh Alkitab yang membawa kita makin dekat kepada Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin menaati perintah Tuhan. Tapi juga ada tradisi dari nenek moyang yang justru menjauhkan kita dari Sang Pencipta, menjauhkan kita dari sumber berkat, dan seterusnya. Ya, saya pikir jadi mari kita mendudukkan tradisi ini secara benar agar jangan sampai kita salah nantinya. Terima kasih Pak Merom. Baik, terima kasih Pak yang menjelaskan kepada kita tradisi yang memang bersumber atau menunjukkan bagaimana kita melakukan kebenaran itu. Perjamuan kudus menjadi satu perintah Tuhan Yesus yang harus dilakukan. Lakukanlah ini. Jelas di situ perintahnya untuk tidak mengabaikannya. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari Pak JKS? khusus untuk itu. Khusus. Nah, khusus. Silakan Pak JKS. Saya ke belakang dulu sebentar Pak ya. Oh, oke. Bagaimana Pak Silalahi, ada tanggapan? Oh tidak. Jadi saya sebenarnya hambanya ini bukan tidak mau menjawab. Tapi begini, apa yang didengarnya saat ini tiba-tiba bisa hilang karena pendengaran beliau pun berkurang sangat besar. Jadi kemarin itu beberapa waktu yang lalu saya telepon beliau, kami juga harus teriak-teriak, dan beliau bilang, aku akan ikut, HP-ku akan perbaiki. Jadi untung, puji Tuhan hari ini beliau masuk sebagai JKS, Jusuf Kalla se-Indonesia. Oke lah. Baik, untuk sambil menunggu Pak John, siapa yang sudah memikirkan pertanyaannya? Cuman sebelumnya kita naikkan satu pujian.
Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oke. Sudah adakah narsumnya? Saya mau tanya nih, Pak. Ya, sekarang ada Kak Minia. Ya. Nah, ini dia dari Hita. Oke, lanjut Kak Mini. Saya catat nanti saya beritahu beliau. Saya mau tanya. Kan ada dibilang tradisi Alkitab. Nah, tradisi Alkitab kan seperti baptisan pakai air. Itu tradisi Alkitab. Nah, tradisi orang Batak kasih beras di kepala. Katanya kan. Nah, yang saya tanyakan, ada kalanya orang Batak bilang begini, kan kita bilang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa bedanya yang dibaptis itu pakai air? Ini juga sama, tapi kata-katanya kita ini biarlah ini membuat, pokoknya dibikinlah Tuhan yang memberkati kau. Kalau kita lagi kaget atau kena musibah kan suka Yang bertondi. bertondi. Tuhan memberkati kau. Jadi kita ubah kata-katanya dengan kata-kata firman Tuhan katanya. Apakah itu benar apa tidak? Itu salah satu. Apakah bisa atau sesuai dengan firman Tuhan? Yang karena ini loh yang dibilangnya air itu, kalau baptisan air itunya. Ini sama gitu. Baru ini masalah apa kekuburan. Kekuburan itu kayak kenaikan Tuhan Yesus kan. Oh. Hari Minggu kan. Hari kebangkitan, hari Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus, para Ibu Maria pergi ke kuburan kan. Iya. Orang HKBP kan mengikuti tradisinya itu pergi ke kuburan juga pagi-pagi. Itu bernyanyi di kuburan. Apakah sesuai dengan firman Tuhan juga itu? Iya, mantap kali lah. Dua dulu lah pertanyaanmu ya, karena waktumu sudah habis. Oke, itu dulu ya. Pak John, apakah sudah mendengarkan pertanyaannya Kak Mini? Ya. Baik, kalau sudah mendengar, silahkan nanti kami yang lain boleh menambah. Siap-siap dengan pernyataan atau menambahkan saling menguatkan. Silakan Pak John. Bapak Ya, dulu. baik. Terima kasih Kak Mini untuk pertanyaan yang bagus ya. Nah, saya mulai dengan satu pernyataan. Yang diharamkan Tuhan, jangan dihalalkan manusia. Saya ulangi, yang diharamkan Tuhan, jangan dihalalkan manusia. Yang dihalalkan Tuhan, jangan diharamkan manusia. Ya, jadi terkadang Tuhan katakan ini halal, tapi manusia bilang enggak, ini haram. Atau sebaliknya, Tuhan bilang ini haram, tapi manusia bilang ini halal. Ya. Nah, Petrus ketika kita baca dalam Kisah Para Rasul, waktu dia melihat penglihatan tentang makanan yang haram, ya, dia katakan, saya tidak pernah menyentuh makanan yang haram ini karena hukum Taurat melarang, tidak boleh.
Ya. Dua kali kalau tidak salah dalam Kisah Para Rasul, hal itu terjadi dalam kehidupan Petrus. Dalam penglihatan Petrus. Lalu pada akhirnya Petrus disadarkan oleh Tuhan dengan berkata, apa yang dihalalkan oleh Tuhan jangan diharamkan oleh manusia. Ternyata tujuan Tuhan dengan memperlihatkan berbagai binatang yang haram itu adalah supaya Petrus pergi menjangkau orang di luar Yahudi supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dalam kaitan dengan pertanyaan kami ini tadi, ya, merubah dengan mengambil contoh baptisan. Ya, mengambil contoh baptisan. Kemudian tadi air apa tadi, Bu? Ya, Pak. Beras. Itu loh, Pak. Kalau orang Kristen ada Alkitab kan baptisan itu loh. Baptiskan pakai air. Ya. Nah, orang Batak bilang, apa bedanya kayak baptisan itu pakai air, ini juga orang Batak pakai beras gitu. Batak itu pakai beras ke kepalanya. Gitu. Ya, Tondi ya. Iya. Sipirni Tondi. Iya, Sipirni Tondi. Nah, Pertanyaannya kita ubah, katanya gitu, Pak. nah, memang ada upaya untuk mengkolaborasikan sebuah pemahaman supaya terlihat rohani. Padahal itu Tapi bukan. ternyata itu sinkritisme. Itu sinkritisme, mencampur kebenaran dengan tradisi. Hasilnya sinkritisme. Ya. Jadi memang ada upaya itu sehingga seolah-olah yang dilakukan itu rohani. Padahal sebenarnya itu bukan rohani, sinkritisme yang sedang dilakukan. Jadi ketika bawa tondi di kepala, ya kan? Nah, pertanyaannya apa maknanya tondi itu bagi orang Batak? Sipirni Tondi, beras, Pak. Nah, apa maknanya beras itu bagi orang Batak? Maksudnya biar kuat rohnya gitu. Nah, apakah cocok dia dengan baptisan? Makna baptisan nggak begitu. Betul. Nggak Biar sama. sehat gitu, Pak, biar sehat. Sangat berbeda sekali secara hakikat. Baptisan itu merupakan satu simbolika Bahwa kita milik Kristus. penyatuan kita dengan Kristus. Kita milik Kristus. Sementara boras itu, Beras, ya, beras. beras itu apakah menyatukan kita dengan Kristus? Tidak. Tidak. Nah, supaya kelihatan Tuhan, Kayaknya bukan itu maksudnya, bukan itu kayaknya maksudnya Bu Mini, Pak. apa itu kira-kira? Bapak agak ini. Jadi maksud Bu Mini gini, kalau baptisan kan orang ada yang dipercik, ada yang diselam. Ya, Itulah arahnya. Itu kan menggunakan air. Gitu iya, loh. Sedangkan maksudnya dulu kan zaman dulu orang Batak itu kalau kaget itu kan mau orang terbengong ya Pak, mengalami sesuatu atau shock gitu. Jadi itu sebenarnya beras itu dibilang si Firni Tondi bukan teorinya biarpir. Zaman dulu itu kata-katanya kurang banyak, menurut saya begitu. Dikasihlah apalah namanya. Jadi nggak mungkin lah begitu orang shock, mari kita berdoa. Kan nggak cocok juga lah. Jadi maksudnya dibuatlah beras, maksud bumi ini gitu. Dibuat beras, maksudnya gini, biarlah Tuhan memberkatimu, memberimu kekuatan. Oke, kan nggak mungkin buat pasir, atau dibuat minyak, atau dibuat tepung. Nah gitu loh maksudnya bumi itu maksud saya. Bukan artinya beras itu jadi air baptisan, nggak ada hubungannya. Artinya itulah yang saya tangkap gitu. Jadi biar kita sama-sama dapat itu Mas. Terima kasih. ya, makasih Bu Donda. Jadi materi yang digunakan dengan tujuan tertentu. Ya kan? Jadi air, kemudian beras. Pasti tujuannya berbeda. Ya kan? Dan saya pikir penjelasan dari Bu Donda tadi, ya saya tidak terlalu paham soal
apa yang Batak punya tadi itu, poras tadi itu. Ya, kurang terlalu paham saya itu. Tetapi ketika dikaitkan dengan air dalam baptisan, ya, itu kita secara alami dulu deh. Kita pahami air. Air itu kan membersihkan. Ya kan? Air membersihkan. Sementara kalau terkejut pakai beras gitu ya. Gitu ya. Pak, Bapak salah, pengarahan pertanyaannya itu salah loh Pak menurut saya. Menurut saya gini, kan baptisan. Baptisan itu kan ada yang diselam, ada yang dipercik, gitu ya. Ada yang pakai bendera. Materinya kan air, gitu ya. Ya. Alatnya air. Terus kalau menurut saya begini, zaman dulu itu kenapa beras? Di setiap rumah pasti ada beras. Gitu ya. Kalau itu kenapa orang dikasih beras kok katanya tadi kecelakaan apa? Ya. Orang-orang itu kan katanya suka shock atau trauma. Sebenarnya menurut saya itu alat, benar. Ada yang bilang kenapa beras itu untuk dimasak segala macam. Semuanya nanti akan menjadi panjang kalau dipanjangin. Pertanyaan Bu Mini itu gini. Apakah boleh kata-katanya itu benar atau tidak? Gitu ya. Benar atau tidak kalau gitu ya orang yang trauma atau mengalami sesuatu yang apa namanya luar biasa membuat dia shock gitu ya, dikasih beras tapi bukan dibilang, kalau dulu kan si Firly Tondi gitu, kalau sekarang menurut dia gini, kalau si Firly Tondi itu kan Pak gini, supaya engkau kuat gitu loh Pak, rohmu kembali, itu kata orang sekarang. Kalau itu yang saya tahu enggak, supaya kau kuat gitu menghadapi ini gitu. Jadi dikasihlah itu beras. Menurut pertanyaan Bu Nini tadi, kalau kata-katanya dibuat nih, biarlah Tuhan memberkatimu. Jadi tapi pakai beras. Bagus atau tidak? Nah itu bahasanya nggak ada dihubungkan dengan air kita ini baptisan gitu Pak. Jadi bahasa atau kalimatnya yang berubah, yang dicoba untuk disamakan, yang tadinya kurang pas, sekarang kita ubah dia bahasanya ya, kira-kira gitu ya. Iya. Pengucapannya. Kita menggunakan firman Tuhan, kayak katanya lah, tiba-tiba lah saya melihat sesuatu gitu, apa yang saya lakukan gitu. Kalau kita orang Batak kan dulu kan si Firly Tondi, mulak mau Tondi Tujabu segala macam. Sekarang saya nggak yakin semua orang itu mengerti gitu ya. Ya saya juga nggak ngerti. Tapi misalnya menghadapi seperti itu nih, ya. bukan enggak gitu. Kalau menggunakan beras atau menggunakan alat lain dikasih kata-kata seperti bilang Bu Mini tadi gitu. Nah itu. Ya, kalau tujuannya seperti itu, ya kan? Yang paling poin pentingnya adalah kan tidak harus pakai beras. Ya kan? Pak John kan sudah ceritakan. Itu panjang. Tidak usah pakai beras toh, tinggal ngomong saja, berdoa buat dia kan? Apakah memang harus pakai beras baru diucapkan kalimat Tuhan Yesus memberkati, semoga kau dikuatkan, tapi pakai beras? Pak, saya mau ngasih pandangan Bapak. Nih kita jadi dua yang berdebat. Maaf yang lain ya, nanti boleh menanggapi. Itu tradisi kalau itu. Seperti tradisi itu. kita. Ya, saya pernah kaget seperti itu dan dibuat Bapak saya. Sebenarnya orang yang ngasih beras itu juga biasanya orang yang lebih tua dari kita, Pak. Dia pegang kepala kita. Bukan dikasih di baju kita, gitu. Ketika saya paham. Nah, gitu. Jadi bahas itu yang saya bilang, karena tradisi kita itu di rumah setiap orang yang ada beras, maka beraslah yang dibuat. Kalau saya ganti minyak boleh nggak Pak? Yuk saya tanya Bapak. Enggak, jangan dulu berubah ke materinya. Kan bahasanya tadi yang mau diperbaiki, ya kan? Bahasanya yang mau dirubah kan gitu. Walaupun pakai beras, yang tadinya bahasanya kurang pas, dirubah. Kira-kira gitu kan bahasanya kan? Itu tadi pertanyaan Bu Mini, boleh enggak gitu loh. Nah, sebagai orang percaya sebenarnya ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat berkat, kalimat-kalimat doa, ya kan? Saya pikir itu sudah memadai. Tidak mesti pakai beras atau tidak mesti pakai minyak. Kan gitu.
Jadi kalau masih ada kaitannya dengan beras, sementara bahasanya rohani, nah pertanyaannya kenapa harus beras? Kalau baptisan, kenapa harus air? Kan gitu, bukan pasir, ya kan? Nah, simbol menjadi penting karena di dalam simbol itu ada makna yang harus dipahami. Jadi kalaupun bahasanya rohani, tapi simbol yang ditaruh di situ itu sangat menentukan antara bahasa dengan kaitannya dengan simbol. Misalnya tadi beras. Nah, pemahaman tentang beras yang diberikan saat sok terkejut, ya, diberikan dengan ucapan-ucapan umpasa-umpasa dalam tradisi, pasti ada pemahaman kenapa beras. Orang celaka kan harus dikasih obat, bukan dikasih beras. Ya kan? Kalau tadi bahasanya Ibu Dona kan, kalau dimasak lagi terlalu panjang katanya. Itu tradisi mau di satu dia dikombinasi, mau dimasukin ke Alkitabiah. Ya. Makanya hati-hati kita ketika kita mau mencoba untuk mengkombinasikan, jangan sampai terjadi sinkritisme. Iya, itu sinkritisme. Nah, tradisi dengan ini yang ke Alkitab ya, Alkitabiah itu sinkritisme dari Pak John sudah jelasin. Sudah sangat jelas. Jangan sampai itu aja. Makanya penggunaan beras, saya tidak tahu apa makna bagi orang Batak ketika seseorang shock atau terkejut yang luar biasa, lalu tiba-tiba dikasih beras. Ya, saya nimbrung dulu sedikit ya. Silakan Pak. Oke. Jadi itu adalah ungkapan atau perbuatan untuk mengembalikan situasi seseorang tak kala kekristenan firman Tuhan belum menjamah orang Batak. Nah, ketika seseorang katakanlah apakah dia akan tamat SD lalu tulangnya diundang, maka diberikanlah, disebut itu beras itu boras ni buah pir, napir, artinya buah dari sesuatu yang keras, buah yang keras. Nah, dalam filosofinya buah yang keras itu maksudnya supaya dia kalaupun ketemu dengan apapun yang menggoda, membuat dia menjadi hilang kesadaran dan sebagainya, tidak atau bisa ditolaknya. Nah, buah Sipirnitodi ini disebutkan tak kala masih belum ada kekristenan, itu saya bilang. Lalu ketika sampai kita tadi kepada kekristenan, bahwa buah atau katakanlah ketika seseorang mengalami shock, mengalami lepas dari kecelakaan, atau katakanlah habis operasi, habis sakit, pulang ke rumah, maka itu diberikan seperti itu. Tadi saya setuju bahwa setelah kita menjadi Kristen, perilaku yang tidak sesuai, maka itu juga harus kita kesampingkan, jangan lagi dipelihara. Nah, soal apakah beras itu karena ada di setiap rumah? Bukan karena ada di setiap rumah. Gula itu ada di setiap rumah. Tapi tidak pernah ada buat Sipirnitodi itu dari gula atau kopi atau buah dari pohon yang lain. Tetapi karena memang mula jadi Nabulun itu hanya berikhtiarkan kepada katakanlah sebagai simbol yang keras dan sebagainya. Jadi ketika seseorang mengalami mengalami shock tadi, kecelakaan, lalu kembali sehat, lalu diberikanlah si buah pir itu. Pir itu artinya keras. Boras ni hau perbuena pir.
buah yang keras. Nah, gitu dia. Jadi itu tidak mengajarkan kekristenan, tidak melambangkan bahwa kita sedang melakukan ajaran daripada Tuhan Yesus. Karena perkataannya pun menyatakan supaya rohmu diteguh, rohmu kembali, Mulat mamuse tondim, gitu. Kembalilah rohmu. Oh, selama kita hidup, kalau kita sudah mati, maka rohnya tidak ada lagi. Tetapi kalau itu diteruskan, maka akan pengertiannya seperti itu. Kira-kira gitu dulu tambahan saya. Silakan Amang, kayaknya sudah agak. Saya tambahin dikit. Pengen dia. Ya, silakan. Mengambil lambang air. Karena air itu adalah lambang kehidupan. Kalau saya melihat itu aja. Ya, oke, makasih Pak. Pak Silalahi ada yang mau sampaikan? Pak Silalahi wajahnya. Oke. Karena seperti sinyal yang terputus-putus itu sekarang masuk info ke beliau. Jadi dia lebih banyak berkata kepada saya, pokoknya kalian udah tahu lah saya, kata gitu. Ya iyalah. Oke, mungkin atau kita masih satu lagi yang belum. Itu tadi yang Soal kuburan, soal pergi. Nah, tunggu. Soal kuburan itu sebelum Pak John, begini. Memang dahulu kita pergi ke kuburan hanya sebagai euforia. Euforia itu saya pun mengalami itu. Bahkan pada saat Paskah, mulai jam 7 malam kami udah nggak tidur. Lalu pada saat mulai jam 1 bergegas pergi jalan kaki ke kuburan. Tetapi di kuburan pun kita sebenarnya hanya karena melihat orang lain yang memang euforia tentang kebangkitan itu, tanpa memahami sebenarnya roh orang mati itu sudah tidak ada di kuburan itu. Adalah yang meraung-raung di situ, adalah yang bawa kopi, adalah yang bawa lapet, ada yang bawa mie gomak juga, mie gomak dibawa. Nah, gitu. Lah, kemudian datanglah HKBP. Saya pun awalnya itu saya pikir mereka mengakomodir orang-orang yang di kuburan itu. Ternyata bukan. Setelah saya baca Pak Misango di HKBP itu dikatakan mereka justru datang untuk memberikan terang bagi orang-orang yang ada di kuburan itu supaya mereka tidak mengandungi, tidak meraung-raung. Tetapi kita kan biasanya pergi ke kuburan, lalu berpencar ke kuburan masing-masing. Jadi apa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan oleh gereja, tanda petik, gereja lama, sebenarnya mereka sedang menerangkan di situ. Dangi sonbe, bukan di sini lagi jenazahnya Tuhan Yesus. Sudah bangkit. Jadi tidak pernah HKBP atau gereja suku mengiyakan bahwa masih di situ opung kita, masih di situ bapak kita yang dikubur itu. Tidak. Justru mereka datang mencerahkan. Persoalannya, seluruh ibadah itu tidak didengarkan oleh yang datang ke kuburan. Tidak cukup toanya, tidak sebesar toa yang sekarang ini, toa yang dibawa ke kuburan itu. Kira-kira gitu. Jadi kita tidak boleh, kita harus merubah mindset. Bukan HKBP, bukan gereja suku yang mengakomodir itu. Tetapi justru mereka memberikan sebuah pencerahan. Persoalannya yang datang ke kuburan itu hanya ketawa hahaha setelah mengandung sebentar, setelah meraung-raung sebentar. Kira-kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Jo. Ya, baik. Terima kasih ya. Memang kalau kita perhatikan soal tradisi kekuburan ya, kekuburan, memang di Alkitab kita menemukan catatan sejarah bahwa murid-murid Tuhan Yesus, Maria Magdalena dan lainnya, mereka datang ke makam Yesus sebagai sebuah tradisi Yahudi, ya. Dan tradisi itu mereka lakukan
dengan maksud bahwa untuk membawa rempah-rempah. Ya, kalau zaman kita sekarang ini kan pakai minyak, terus ada apa namanya bunga-bunga dan sebagainya, lalu minyak harum, kemudian kita sebar seperti itu ya. Nah, saya pikir kalau kita dalam rangka melakukan satu tradisi yang bukan untuk meminta atau menyembah kepada yang meninggal, saya pikir tidak jadi persoalan. Ya kan? Ya macam saya, setiap tahun itu saya bersama mertua, istri, dan anak itu datang ke makam adik kami Melin. Ya, kami datang ke sana dengan membawa bunga atau apa namanya ya untuk ditaruh di makamnya. Lalu di situ kami berdoa. Nah, berdoanya apa? Berdoanya adalah bahwa memberikan penguatan kepada kami bahwa kami pasti ketemu dalam pengharapan, pasti bertemu kembali, berkumpul kembali dengan adik ipar kami dalam kerajaan sorga. Jadi memberikan kekuatan pengharapan, ya, bahwa adik kami Melin itu akan bertemu sesuai dengan janji firman Tuhan, ya, akan bangkit dan akan dikumpulkan bersama-sama dengan kita dalam kerajaan sorga. Jadi itu tidak jadi persoalan. Nah, menjadi persoalan ketika tradisi itu dilakukan dengan tujuan untuk meminta sesuatu. Berdoa, meminta sesuatu di makam itu. Nah, itu yang menjadi persoalan yang tidak lagi melenceng dia dari tujuan yang sebenarnya ketika itu dilakukan. Nah, macam kakak saya dan adik-adik saya di kampung, karena nenek kami itu meninggal dan dimakamkan di pinggir laut. Maka pada bulan-bulan Desember itu kami siram rempah di sepanjang pinggir laut itu untuk mengingat bahwa nenek kami itu meninggal di laut dan dimakamkan di pinggir laut. Hanya itu. Jadi tidak ada tujuan lain, hanya untuk mengenang apa yang sudah terjadi dengan satu harapan bahwa di masa depan kami anak cucunya akan bertemu dalam kemuliaan di sorga. Nah, itu yang menjadi poinnya. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita menyimpang dari hal tersebut. Kalau menyimpang, maka tidak sesuai lah dengan firman Tuhan. Itu tradisi, ada tradisi yang memang baik dan benar. Tapi ada tradisi yang disalahgunakan, ya. Disalahgunakan, ya, seperti sering kita dengar bahwa ya bawa anak ke makam opungnya lalu berdoa, opung, ini mau berangkat anakmu ini, cucumu ini misalnya. Ya kan? Padahal sebenarnya Alkitab sudah bilang tidak ada lagi hubungan orang hidup dengan orang mati. Ya. Tetapi dalam pengharapan kita pasti ketemu. Jadi apalagi minta supaya berkati cucunya, nggak pas lah. Saya pikir itu dulu dari saya, Pak Morpa. Mungkin ada tambah atau yang lain, silakan. Untuk bunganya, Pak, mau tanya, Pak. Kalau untuk bunga dan rempah-rempah itu harus atau tidak? Ya nggak mesti juga sih, tapi kan memang ya, itu tradisi. Oke, terima kasih, Pak. Saya masih penasaran dengan Boras si Pirnitondi ini. Iya, karena waktu kita tinggal 10 menit, memang mungkin kita harus membatasi pertanyaan kita. Ya, nah, ya.
Kak Mini, Ibu Mini, nanti boleh dibaca lagi bahwa memang pemberian beras itu kepada orang bukanlah atas perintah Alkitab. Tidak bisa juga disamakan itu dengan baptisan. Itu satu. Yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Bambang, ternyata ada tradisi yang memang diperintahkan kembali untuk dilakukan. Lakukanlah ini untuk mengingat akan daku, bahwa saya sudah menebus engkau di kayu salib. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan pertama, Pak? Satu lagi? Oh, bukan. Pernyataan atau mendukung Pak Gembala yang diberikan oleh Ibu Juli. Nah, biarlah melalui apa yang sudah kita bagikan pada sore hari ini, malam hari ini, tidak membuat kita bosan untuk bergabung di minggu depan. Karena alangkah lebih baiknya kita 1 hari, 1 jam di pelataran Tuhan berbincang seperti ini daripada bermain game. Oke, baik. Terima kasih. Senang melihat Amang Silalahi. Pak Among JK. Selamat malam Pak Silalahi. Iya. Ya, nanti minggu depan saya pelajari dulu Tondi apa? Boras Sipirni Tondi itu. Sipirni Tondi. Ya, Nipir Tondi. Sipir Tondi. Sipirni Tondi ya. Ya, itu dia. Saya pelajari dulu kira-kira apa unsur apa di dalam hal tersebut sehingga menjadi simbol yang sangat dekat dengan orang Batak. Ya itulah karena ketika itu kekristenan belum ada, jadi orang belum bisa membuat atau mengembalikan atau mencatatkan buatkanlah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kira-kira itu sekarang. Tapi ketika itu pada siapa bagaimana? Ya hanya dengan buah pir itu menegaskan seperti inilah rohmu. Tidak bisa dibuat terkejut atau di-shock oleh yang lain. Kira-kira seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita teruskan, simpan pertanyaan, nanti kita berikan jawaban yang lebih baik. Oke? Tetap sabar semuanya, dan ada Pak Monas di sini. Halo Pak Monas. Ya. Ya, silakan Pak Monas berdoa penutup bagi kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji, menyembah, dan bersyukur kepadamu. Kalau pada malam hari ini, kami semua hamba-hamba boleh dibekali oleh pengetahuan daripada tentang adat istiadat yang boleh kami harus bilang sebagai orang beriman, biarlah adat istiadat harus kami letakkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah yang sempurna. Karena itu Tuhan, tolong kami semuanya agar kami benar-benar diberi hikmat untuk bisa memilih adat yang baik, adat yang berkenan kepada Tuhan, adat istiadat, dan adat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mati dia. Hidupku deh. Hilang Pak mulai. PA pada malam hari ini. Kami akan meninggalkan atau berpisah satu sama lain, biar Tuhan menyertai kami, dengan pengasihan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa pertemuan kami minggu depan di dalam berkat dan sukacita yang baru daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah Kami kami pada hari ini makanan makanan kami kami secukupnya, secukupnya, dan dan ampuni ampuni kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang memiliki dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput saleh-salehnya, bawa masuk ke surga yang mulia. Amin. Oke. Oke, terima kasih. Jangan lupa Sampai besok ketemu. ada evaluasi majelis. Ya, Besok pagi ada doa juga. baik. Terima kasih. Terima kasih Amang Silalahi. Pak Marbun. Pak Marbun. Lagi mana? Bu Donda, Bu Donda, Pak terima kasih. Yance, Pak Rita, Sam, Yuk. Pak Yance, Pak Darpin, Ya. Angel. Sehat, Pak. Salam. Oke. Kami bertemu besok pagi. Besok pagi.